Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. semua, kembali lagi dengan ISPI Podcast pada sore hari ini. Kembali lagi kita membahas tentang tema kesehatan yang bertema Mm, bebas bernafas dengan mengenali asma lebih dekat. Ya, Ingat obat, ingat ISPI. Hari ini kita akan membahas dengan dosen termuda kita di Stikes oke. ISPI dengan Bapak Yumasik. Hai Selin, Halo Bapak, bagaimana kabarnya? baik. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah baik walaupun cuaca Banjarmasin ini agak sedikit hujan gitu ya mendung. Tapi Iya, ya kita harus tetap beraktivitas dengan sehat sesuai dengan tema kita hari ini ya iya. tentang kesehatan. Oke, kita mau ngobrolin apa nih Mbak Selin? Di sini kita akan membahas tentang kesehatan-kesehatan, Mm, terutama tentang bebasnya bernafas dengan mengenali asma lebih dekat. Oke, penyakit asma ya. Iya. Oke, apa nih yang mau dicari tahu dari saya tentang penyakit asma? Jadi ada pertanyaan dari kayak artikel-artikel gitu, kayak sering Ya, muncul gitu. oke. Katanya, jadi gimana nih cara mengenali gejala serangan asma, terus tindakan apa aja yang harus diambil langkah pertama pada serangan asma gitu. Oke, jadi serangan asma ya. Ini memang biasanya serangan asma itu datangnya tiba-tiba gitu ya. Yang bagaimana kita ketahui bahwa asma itu menyerang pada saluran pernapasan kita nih, gitu ya. Sifatnya suka mendadak datang, menyerang asma gitu ya, menyerang saluran pernapasan, mohon maaf gitu ya. Dan gejala yang timbul biasanya sangat cepat. Maka kita memang perlu penanganan yang cepat gitu ya. Misalnya gejala serangan asma itu pasti yang paling ciri khas kelihatan itu pasien penderita asma itu akan mengalami sesak napas gitu ya, rasa berat untuk bernapas gitu ya, bahkan kadang disertai oleh batuk gitu. Penting jika timbul gejala seperti ini kita menggunakan obat-obatan penyelamat nih. Misal kita sudah punya stok di rumah seperti inhaler gitu ya. Jika tindakan inhaler belum tersembuhkan, maka memang tindakan lebih lanjut kita harus membawa ke rumah sakit terdekat. Makanya untuk teman-teman kan di asma ini ada riwayatnya gitu ya. Ada alergen, ada pemicu untuk timbul penyakit asma. Maka kalau kita pribadi sudah tahu bahwa kita punya riwayat asma, maka wajib kita menyediakan perlengkapan untuk pertolongan pertama di rumah. Seperti inhaler, Secara pribadi gitu ya iya Pak? secara pribadi gitu ya. Sama mungkin tabung gas untuk membantu pernapasan ketika asma itu terjadi. Tapi penanganannya itu kan sementara. Kalau tidak sembuh ya memang harus dibawa ke Ke dokter ya pelayanan Pak? kesehatan gitu ya. Oh, Misal ke rumah sakit gitu, IGD atau seperti apa. jadi gitu. Terus nih, apa aja faktor pemicu umum yang dapat memicu serangan asma gitu Pak? Oke, apa sih yang dapat menjadi faktor gitu ya, atau pemicu asma itu timbul? Asma biasanya tidak akan timbul jika tidak ada alergen, kita sebut alergen yang akan memicu timbulnya asma. Alergen ini sumbernya bisa dari apa aja, macam-macam, tergantung si pasiennya, dia alerginya apa. Misal ada beberapa pasien yang ternyata dia alergi terhadap bulu kucing gitu ya, bulu hewan, Iya. sehingga itu perlu dihindari. Ketika ada hewan yang mendekat, maka hendaknya orang tersebut menjauh atau menggunakan masker. Terus kalau yang apa penderita asma yang suka kucing gimana nih Pak? Nah, ini agak bertentangan gitu Oh ya. iya. Jadi kalau memang tetap suka kucing, tapi alergi bulu kucing, jalan satu-satunya adalah melihat dari jauh gitu ya, dan menggunakan masker ketika ingin berinteraksi dengan kucingnya untuk menghindari bulu kucing yang masuk. Nah, tapi bukan hanya bulu kucing gitu ya. Banyak juga pemicu yang lain seperti polusi udara, cuaca yang dingin gitu ya. Banyak makanan itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya asma. Nah, kebetulan nih Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin lagi musim dingin nih, hujan terus kan gitu ya. Jadi para penderita ada di rumah yang notabene alergi terhadap dingin gitu ya, sering kambuh, saluran pernapasannya sesak, maka hendaknya mulai menyetok nih jaket-jaket yang tebal untuk Iya. melindungi dirinya ketika beraktivitas di luar rumah. Gitu ya. Hmm, Emangnya Mbak Selin suka kucing ya? iya suka. Oh suka. Tapi nggak asma ya? Enggak. Oh oke, sip. Asmanya kalau kurang duit. Oh bisa ya? Terus gimana nih
apa aja kayak peran olahraga dalam pengelolaan asma? Terus ada nggak sih olahraga yang khusus gitu buat para penderita asma gitu, Pak? Oh iya benar ya. Olahraga penting gitu ya Iya untuk penting. menjaga, menstabilkan kesehatan kita gitu. Walaupun kita punya penyakit asma yang notabene nyerangnya pada saluran pernapasan, di mana ketika kita berolahraga itu kan membutuhkan napas yang kuat gitu ya. Kadang orang yang asma takut, khawatir gitu pada saat nge-treat misalnya olahraga terus asmanya kambuh gitu. Sebenarnya bisa sih ada tipsnya. Kita bisa memilih olahraga yang sifatnya ringan-ringan gitu. Yang Dan mudah buat ngatur nafas gitu ya, Pak? jangan olahraga yang berat. Misal ngangkat beban, jogging 100 kilometer kan kejauhan gitu Ngos-ngosan ya. dong. Takutnya nanti malah sesak napas. Jadi Iya. mungkin pilih berjalan santai dengan berjemur oleh matahari atau seperti apa itu bisa menjadi pilihan yang tepat gitu untuk tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga. Intinya kapasitas diri kita itu tahu bahwa ini olahraga bisa nih kita lakukan, misalnya olahraganya ringan, ya udah kita kerjain aja gitu. Dan tidak perlu rutin setiap hari, mungkin 1 minggu 3 sampai 4 kali juga udah cukup. Kan kalau olahraga itu penting ya Pak buat kesehatan. Tapi Iya. karena terhalang penyakit kan Mm-mm. jadi cuma ada olahraga tertentu gitu ya. Iya, jadi pilihlah olahraga yang ringan-ringan saja gitu. Sama seperti halnya pada pasien gagal jantung atau apa kan, dia nggak boleh beraktivitas berat di mana dia juga harus mempertahankan kesehatan dengan olahraga. Jadi pilih olahraga yang ringan. Iya. Terus apa nih yang harus dilakuin pasien asma selama musim alergi untuk mencegah gejala yang lebih buruk gitu Pak? Oke, jadi selama kalau alergi sih ya nggak musim sih sebenarnya, memang ada kalanya musim gitu ya. Tapi alergi ini kan tadi saya sebut alergen gitu ya, atau penyebab timbulnya eh, asma itu terjadi gitu. Jadi cara kita menjaga dengan cermat gitu ya, untuk menjaga kondisi kita lebih baik gitu, maka perlu kita hindari alergen tersebut. Kayak tadi, misalnya sudah tahu nih suka kucing tapi Iya. alergi bulu kucing. Ya kalau lagi kambuh-kambuhnya gitu sering kambuh, kalau bisa dijauhi dulu kucingnya. Mungkin dititipkan atau disuruh keluarga atau kerabat untuk mengurus kucingnya gitu. Untuk sementara jauhi dulu alergennya. Alergennya siapa? Bulu kucing. Makanan juga sama. Suka makan udang misalnya, ternyata setiap makan udang sesak napas. Udah berarti itu alergennya. Dia dapat memicu asma itu terjadi. Hindari. Asma ini identik sama genetik ya Pak? Kalau asma juga bisa dapatkan gitu ya pada seseorang, bukan hanya karena dia apa ya, faktor terjadi pada dirinya itu bisa disebabkan oleh genetik juga, bisa keturunan. Jadi kalau sudah punya riwayat keluarga yang lalu asma, berarti kita ada kemungkinan nih, makanya kita harus menjaga tubuh kita untuk tetap sehat sehingga asma itu tidak menurun kepada kita. Oh, jadi penyakit asma ini bisa menyerang kita kapan aja gitu ya Pak? Bisa kapan aja gitu timbul. Makanya ya teman semua harus jaga kesehatan gitu ya dari penyakit asma. Apalagi ini saluran pernapasan loh. Kalau kita nggak cepet nanganin ya juga bisa berujung ke kematian. Fatal ya Pak? Lumayan cukup fatal karena saluran pernapasan. Coba aja Mbak Selin tahan napas 2 jam gitu ya. Pasti Udah mati dong. mau pingsan gitu ya. Iya. Kan orang yang asma kan bernapasnya jadi nggak plong gitu, nggak lega. Iya. Kayak terikat gitu paru-parunya. Mm-mm. Khas lagi gitu ya. Biasanya berdebar-debar, napasnya kencang, ada sampai suara gitu yang keluar dari saluran pernapasan. Itu khas banget asma seperti itu. Biasanya kan kalau asma itu susah banget nih Pak cari posisi. Jadi posisi yang baik itu gimana ya Nah, gitu? kalau posisi yang baik pada penderita asma, ya kita senyaman mungkin. Misal dia posisi duduk agak miring gitu, agak bersandar, dia di situ biasanya lebih agak lega. Maka kalau sudah nama pasien asma ini kalau bisa jangan dibaringkan lurus gitu. Dikasih agak bersandar, agak miring gitu sehingga mempermudah si pasien ini untuk bernafas. Terus jangan dikerumbungi, kan biasanya kalau teman lagi asma gitu ya, Iya. kaget dalam kelas, contoh misalnya mahasiswa nih, tiba-tiba kamu asma, oh dikerumbulin, oh dilihat Kan aduh gini. panik gitu. Iya panik gitu ya, tapi ngumpul itu malah bahaya, Malah malah bikin oksigennya. malah nipis ya Pak oksigen. Jadi harusnya tidak dilumpuhkan seperti itu. Terus ada lagi nih yang nanya gimana cara mengatur lingkungan rumah agar menjadi lebih aman bagi para penderita asma katanya Pak. Oke, jadi
Kenapa hubungannya dengan kebersihan gitu ya? Karena ada beberapa pasien yang memang ternyata alergen atau pemicu asmanya timbul itu karena debu. Jadi baiknya memang rumah itu harus selalu dibersihkan dari debu-debu gitu ya, bulu-bulu hewan misalnya yang memelihara gitu ya. Atau enggak misalnya nih dalam lingkungan rumah ada beberapa orang yang merokok misalnya. Nah, itu asap rokoknya kan berbahaya tuh pada pasien asma, bisa menjadi alergen. Maka kalau bisa itu dihindari dulu. Nah, jadi kalau bisa di dalam rumah tuh selalu bersih dan juga tidak lupa banyak rongga-rongga udara untuk sirkulasi udara di rumah. Jadi rumah tuh tidak terasa sesak gitu. Jadi pasien asma itu bisa bebas beraktivitas di rumah. Terus, Ini kan di Banjar lagi cuacanya lagi hujan panas gitu ya Pak. Itu mempengaruhi nggak sih Pak? kalau panas mungkin tidak ya, tapi kalau hujan tadi ada beberapa pasien yang dia alergi Karena terhadap dingin. dingin gitu. Jadi pada saat dingin asmanya kambuh gitu. Berarti dia alergennya dingin. Tipsnya ya tadi pakai kaos tangan, pakai jaket yang tebal gitu untuk menghindari dingin yang berlebihan. Hindari ruang ber-AC sih. Orang Alergi ber-AC. dingin. Iya. Itu bikin sesak gitu ya Pak kalau di ruang ber-AC. Biasanya kan kalau yang alergi dingin kan kalau sudah dingin itu sesak napas. Oh iya. Terus ada lagi nih yang nanya, Apa tuh pertanyaannya? karunya gini. Apakah ada perubahan gaya hidup tertentu yang Hmm. disarankan untuk para penderita asma, kayak diet gitu loh Pak? Atau kebiasaan tidur gitu? Banyak sih diet sehat dan cukup tidur itu ternyata dapat membantu sistem imun gitu ya, kekebalan dalam tubuh itu meningkat gitu. Sehingga penting bagi penderita asma gitu ya memakan makanan yang memicu untuk timbulnya asma itu hindari. Makan makanan yang sehat dan pasien asma juga riwayat asma ya juga butuh waktu istirahat yang cukup gitu. Jadi kalau bisa istirahatnya juga terpenuhi cukup gitu. Kalau berat badan itu berpengaruh nggak sih Pak buat para Kalau penderita kalau asma? berat badan nggak berpengaruh pada riwayat asma gitu ya. Mungkin kalau sudah yang kena asma terus berat badannya berat gitu ya. Jadi pada saat mengangkat bebannya berat gitu, ngos-ngosan itu mungkin bisa timbul sesak napas, tapi itu kan bukan asma. Iya sih. Karena asma itu selalu dipicu oleh alergen. Gimana nih Pak cara membedain sesak napas sama asma? Soalnya kan mirip banget tuh Sesak rasanya. napas dengan asma Iya. gampang. Makanya kalau di ilmu kesehatan, diagnosa awal interview kepada pasien itu menjadi petunjuk untuk kita mengetahui ini pasien sakit apa. Jadi kalau kerabat yang kenal ini lagi timbul nih penyakitnya, biasanya teman-temannya tahu, Bapak dia punya riwayat asma. Oh berarti asma. Pemicunya biasanya apa? Anu Pak nggak bisa makan ini misalnya. Oh tadi dia habis makan ini, nah kita tahu. Tapi kalau memang dia tidak memiliki riwayat asma, tiba-tiba sesak napas, nah itu perlu didiagnosa lebih lanjut. Ini sesak napas dipengaruhi oleh apa? Gitu. Mungkin gejala asma yang baru timbul atau seperti apa itu harus didiagnosa lebih lanjut. Gitu sih. Terus katanya gini, gimana nih cara menyesuaikan pengobatan asma selama kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin? Iya, benar sekali ya karena mengkonsumsi obat-obatan pada saat hamil itu ada kategori obat gitu ya. Nggak semua obat gitu. Ada kategori obat yang boleh diminum gitu ya, ada kategori obat yang tidak boleh diminum. Nah, pentingnya pada saat ibu hamil terus dia juga punya riwayat asma gitu ya, maka harus berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Nanti dokter akan membuat perencanaan obat, merekomendasikan obat-obatan yang mungkin menyesuaikan gitu ya dengan kebutuhan si ibu. Nah, nanti jadwal yang diberikan atau direkomendasikan oleh dokter itulah yang akan menjadi regimen terapi yang akan kita berikan kepada si ibu hamil tersebut. Jadi nggak boleh memilih obat sendiri pada saat hamil asma kambuh misalnya. Itu harus berdasarkan rekomendasi oleh dokter atau tenaga kefarmasian. Baiknya ya memang berkonsultasi lebih dahulu kepada dokter. Biasanya nih kan kalau ibu-ibu pernah berobat gitu nih, Hmm, terus nyimpan resep gitu kan dari ya. dokter, terus dibeli lagi sendiri di apotek Nah gitu itu kan biasanya. salah, nggak boleh gitu ya. Apalagi mungkin pada saat dulu kan ibunya belum hamil tuh minum obat, Iya, masih ingat nih. iya, Wah swamedikasi beli obat ini gitu. Padahal ibunya lagi hamil. Dan si tenaga kefarmasian juga nggak boleh menyerahkan sembarangan obat kepada si si pasien ibu. tersebut. Apalagi kalau tahu kondisinya sedang hamil, nggak boleh.
harus berkonsultasi kepada dokter dulu. Berarti itu ada perubahan dosis juga ya, Pak? Iya, ada perubahan dosis maupun jenis obat kepada si ibu tersebut. Terus katanya gini, apakah ada nih terdapat terapi alternatif atau pengobatan holistik yang dapat membantu dalam pengelolaan asma katanya, Pak? eh Kalau kita bicara pengobatan alternatif, maka di dunia farmasi kami mengenalnya pengobatan tradisional. Memang dalam undang-undang kesehatan pun juga dijelaskan bahwa ada pengobatan tradisional maupun ada pengobatan secara bahan kimia, misalnya diagnosa dokter dan lain-lain. Nah, di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan seperti layaknya pengobatan tradisional pijat, urut, jamu gitu ya, bahan-bahan herbal juga termasuk dalam pengobatan. Itu boleh saja memilih itu gitu. Biasanya tapi rekomendasi untuk pengobatan-pengobatan yang tradisional seperti ini untuk mempertahan menjaga agar asma tidak timbul. Tapi ketika asma itu timbul terjadi dan gejalanya berat, maka pilihan terbaik adalah memang harus menuju ke pusat pelayanan kesehatan karena akan ditindaklanjuti oleh dokter maupun tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Tapi kalau untuk menjaga mengkonsumsi obat herbal misalnya untuk menjaga stabilitas kesehatan itu boleh-boleh aja. Boleh kita pilih gitu sebagai rekomendasi pengobatan. Terus ada lagi nih yang nanya, katanya gini Pak, gimana cara mendukung anak-anak yang menderita asma agar dapat menjalani kehidupan yang normal dan aktif kayak anak yang biasanya gitu Pak? Iya, pasien asma gitu ya. Terus anak-anak kasihan banget ya. Iya, kan Apalagi biasanya anak kecil itu aktif banget gitu ya iya Pak. dia suka aktif bermain gitu ya. Tapi yang di sini yang kita tanyakan dia anak-anak terus gimana caranya gitu ya untuk anak mendapatkan jatah bermainnya. Iya, kayak anak yang lain Heeh, gitu Pak. tapi asmanya juga dapat terkontrol gitu ya. Sebenarnya asma ini adalah suatu penyakit yang luar biasa juga berbahaya gitu. Tapi dia juga sangat mudah untuk dikendalikan. Jadi kalau untuk anak-anak gampang gitu ya. Kita bisa bekerja sama dengan tim medis atau dokter gitu ya. Memastikan bahwa anak ini mendapatkan edukasi tentang pengelolaan asma. Gimana dia batas bermainnya, batas istirahatnya. Maka seorang orang tua lah yang paling dekat gitu. Maka orang tua harus cari tahu dulu nih si anak alergennya atau penyebab alerginya asmanya timbul apa. Itu kita jauhkan gitu ya. Terus anak-anak terus selalu kita edukasi dengan informasi berupa apa sih penyakit asma gitu. Bagaimana cara mengendalikannya walaupun dia masih anak-anak. Tapi perlu kita sampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak, bukan menggunakan bahasa medis yang orang tua pun nggak paham misalnya. Salah kalau seperti itu. Jadi bisa kita kontrol gitu ya pada anak-anak. Jadi penyakit asma ini tergantung diri sendiri gitu ya Pak yang kontrol ya? Benar, diri sendirilah yang paling tahu bahwa alergen atau penyebab asma itu timbul disebabkan oleh apa. Maka diri sendiri juga yang akan mengontrol untuk menghindari alergen-alergen penyebab asma itu timbul. Ada lagi nih Pak yang nanya katanya gini, apa nih yang harus dilakukan jika seseorang mengalami serangan asma yang parah gitu, terus inhaler ini nggak berfungsi gitu, nggak memberikan bantuan yang cukup gitu buat diri. Oke, jadi inhaler kita nggak sedia gitu ya. Iya. Padahal secara tidak langsung bahwa kita tahu ini pasien punya riwayat asma. Di awal padahal sudah sempat saya bilang ya bahwa kalau sudah punya riwayat asma maka di rumah tuh harus sedia inhaler, tabung oksigen gitu untuk membantu ketika terjadi serangan asma secara tiba-tiba. Nah, kalau memang terjadi dan kita tidak memiliki perlengkapan tersebut, alangkah baiknya memang langkah yang paling pertama hubungi bantuan tim medis gitu ya. Mungkin ambulan atau seperti apa, cari rumah sakit terdekat untuk mempersiapkan si pasien diantar ke rumah sakit. Tapi kan harus menunggu dulu ya. Iya. Tunggu ambulannya datang, mungkin kita tunggu tim medisnya datang untuk menangani sementara. Nah, sambil menunggu si pasien lebih baik kita dudukkan tadi. Duduk agak tegak miring sedikit gitu ya untuk membantu dia lebih mudah bernapas. Terus sambil dimotivasi. Maksudnya itu ditenangkan dirinya. Biasanya pasien asma itu shock gitu. Jadi dia ambil napasnya tuh kencang banget. Jadi kalau bisa sambil dimotivasi bernapasnya pelan gitu, pelan sambil posisi duduknya tadi agak tegak agak miring gitu ya agar membantu sirkulasi pernapasan.
Dan yang terakhir tadi, jangan dikerumuni terlalu banyak orang. Sehingga oksigen yang akan didapatkan oleh pasien asma itu lebih banyak dan lebih baik. Kalau banyak orangnya kan serapan oksigennya juga menjadi tipis gitu ya. Jadi alangkah baiknya setelah dia posisinya nyaman, sudah suruh dia pelan-pelan bernapas sampai tim medis datang untuk membawa ke rumah sakit. Biasanya kan gini Pak, kalau terserang asma nih, Mm-mm. terus katanya dikasih ini, apa kalau nggak kayak sejenis fresh care fix gitu di dadanya katanya. Di, Itu berfungsi nggak sih Pak? dikasih plaster dan lain-lain ya. Iya. Sebenarnya itu membantu untuk menghangatkan sih ketika pasien asma itu timbul kan biasanya teman-teman pegang suhunya dingin gitu ya. Iya. Dan ya bisalah untuk membantu menghangatkan tapi kalau untuk penanganan biar asmanya hilang itu agak berat kalau hanya menggunakan plaster. Beda dengan sesak napas gitu ya. Ini kan asma. Ada alergen yang memicu dan membutuhkan inhaler secepatnya. Jadi kalau untuk memang tidak ada apa-apa lagi gitu ya untuk menghangatkan tubuhnya yang mulai dingin bisa dikasih prasker atau apa gitu ya untuk Kalau sementara. buat kayak minum air hangat katanya gitu, biasanya Biasanya kalau gimana pasien tuh? asma itu agak susah untuk minum. Bernapas susah gitu. Jadi agak berat untuk minum. Jadi kalau memang masih bisa ya nggak apa-apa gitu untuk dibantu minum gitu ya pelan-pelan mungkin menggunakan sedotan. Tapi biasanya rata-rata kalau serangan asma yang kaget gitu langsung deres agak susah untuk menangani. Apalagi memberikan air minum gitu agak berat. Kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih kayak dari genetik gitu? Kalau saya sih kayaknya alhamdulillah nggak ada sih kalau genetik keturunan asma. Dan beberapa kali juga saya sering gitu mendaki gunung di Pulau Jawa gitu ya. Dimana kalau daki gunung kan oksigennya tipis tuh Oh semakin iya. tinggi terus semakin dingin. Alhamdulillah sejauh ini baik-baik aja gitu. Mungkin untuk teman-teman yang punya riwayat genetik atau yang sudah punya memiliki riwayat asma, jaga diri baik-baik gitu, tetap kontrol kesehatannya, olahraga yang ringan-ringan saja, makan makanan yang tidak memicu asma itu timbul, selalu sedia inhaler di jalan maupun di rumah, di kelas, di tempat kerja, atau ya minimal punya inhaler lah untuk bantuan ketika asma itu kambuh. Dan ingat selalu hindari alergen-alergen penyebab asma agar teman-teman bisa bernapas lega. Iya. Jadi kalau misalnya para penderita asma nih Pak mau naik puncak, kira-kira itu apa aja yang disediain? Sebenarnya tidak disarankan. Tidak. Ini beberapa orang yang ingin mendaki itu nanti ditanya pada saat di base camp untuk pendakian punya riwayat asma nggak gitu. Biasanya kalau ada yang punya ditanya lagi bawa oksigen nggak? Biasanya bawa oksigen yang kecil. Bawa yakin mampu gitu. Pokoknya dikasih Diiming-iming tanda gitu. kutip lah gitu bahwa nih hati-hati loh kamu di atas karena oksigen bakal tipis, suasananya akan dingin. Maka jaga diri baik-baik. Ada yang boleh, ada yang tidak, tergantung asmanya seperti apa. Biasanya mereka juga udah prepare gitu membawa tabung gas dan gas oksigen maksudnya dan lain-lain. Tapi kalau asmanya sudah kronik banget gitu, Bapak sarankan sih nggak harus naik Jangan gunung ya. gitu ya. Cukup lihat di YouTube aja. Iya. Kalau mau ke gunung tidak disarankan. Dan- Misalnya kalau mau ke gunung jalan Gunung Binjai boleh gitu ya. Gunung Malang Iya. boleh, tapi kalau naik gunung asli jangan. Biasanya kalau para penderita asma ini berenang itu kan napasnya susah gitu Pak. Hmm. Jadi gimana cara ngontrolnya gitu? Boleh, berenang itu pada pasien asma tidak dilarang gitu. Selama dia bisa masih mengendalikan dirinya gitu. Dia tahu batas kapasitas kemampuan dirinya untuk berenang seberapa lama. Kalau dia rasa sudah cukup gitu, sudah karena bentuk olahraga yang bagus juga sih renang gitu ya. Kalau sudah merasa cukup gitu. Tapi kalau yang alergi dingin jangan deh, takut malah dingin gitu. Tapi kalau misalnya alergi bulu kucing atau makanan boleh saja. Yang penting dia tahu kapasitas dirinya. Kalau sudah capek atau seperti apa berhenti, jangan dipaksakan. Itu boleh. Kalau penderita asma nih Pak, kan alergennya dari makanan gitu. Mm. Terus kalau nyicip dikit aja itu langsung kena serangan asma atau Iya, apa? Oh, biasanya sempat. gitu karena itu alergen gitu. Sedikit aja dia seperti contoh-contoh alergi gitu. Jadi kena alergen sedikit langsung timbul asmanya. Jadi kalau bisa jangan dipaksa atau jangan dicoba gitu ya. Hindari saja. Pilih makanan-makanan yang lain. Gitu ya.
Hari ini kita membahas tentang asma ya. Kebetulan Kalimantan ini lagi hujan-hujannya. Ya Seperti yang saya bilang. cuacanya. Biasanya ada yang alergi dingin gitu. Hindari kalau keluar selalu sedia jas hujan, pakai jaket yang tebal. Gimana Mbak Selin? Cukup puas sih Pak sama penjelasan Bapak pada hari ini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat nih buat teman-teman semua di Halo ISP Podcast gitu ya. Memberikan manfaat, lebih prepare lagi gitu ya, lebih cintai lagi diri kalian, apalagi kalian tahu bahwa penyakit asma ini menyerang pernapasan, sangat berbahaya jika tidak bisa kita kendalikan. Mungkin cukup dari saya Mbak Selin, kata-kata terakhir, tetap bernapas lepas, bernapas bebas dengan mengendalikan asma atau mengenali asma lebih dekat. Ya, banyak terima kasih kepada Bapak Yumasik atas ilmunya pada hari ini. Oke, Eh, sama-sama. Cukup sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.